Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha kana 'alaikum raqib. Hadirin sidang jamaah tarwih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-27 di bulan suci Ramadan. Pertanda bahwa sudah 26 hari puasa kita berlalu. Semoga dengan puasa ini insya Allah dapat dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi yang kita jadikan panutan di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang kajian kita pada malam hari ini, saya diberikan judul oleh panitia, yaitu memaksimalkan amalia di akhir Ramadan ini. Jadi bagi anak-anak sekalian yang ada laporan di sekolahnya, sekali lagi adalah memaksimalkan amalia kita di akhir Ramadan. Sidang jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan bahwa kullu ummatin yadkhulunal jannah, bahwa setiap umatku itu akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi ini penegasan sudah disampaikan kepada kita bahwa kita semua ini akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Lalu salah seorang sahabat Nabi bertanya, "Qalu ya Rasulullah, man ya'ba?" Siapakah umatmu itu ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi menjawab, "Wa man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku, maka itulah yang akan masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Dan siapa yang tidak taat kepadaku, itulah yang enggan dan tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi ini sudah dua pilihan hadirin jamaah yang dimuliakan. Tentunya kita sudah mengetahui, kalau kita taat, ya tentunya surga bagi anta. Ketika kita tidak taat dengan aturan, dengan perintah, maka kita tempatnya bukan di surga, tapi sebaliknya kita di neraka. Olehnya itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dihubungkan bagaimana amalan kita ini bisa bagus di akhir Ramadan ini. Tentunya jangan kita pakai apa yang sudah dicap oleh Nabi kepada kita. Apa yang dicap kepada kita? Kata Nabi, umatku itu umurnya singkat, 60-70 tahun, tapi para mi. Tidak ada mi. Kalau ada yang lebih dari itu hanya sedikit saja. Jadi sedikit singkat di umurnya kita ini umat Nabi. 60-70 tahun sudah tidak ada mungkin Pak. Kalau ada yang ada lagi setelah itu sedikit saja orangnya.
Yang kedua kata Nabi, umatku itu kecil-kecil orangnya. Datu jadi ikatan noma nabita. Tidak sama dengan umat terdahulu. Umat terdahulu itu umatnya Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Berapa tingginya? 7 meter tingginya. Berapa lebarnya? 3,5 meter lebarnya. Kalau kita ini umatnya Muhammad, paling tinggi 2 meter. Kalau ada orang 2 meter tingginya, anjoran mi pandangan tapa, tinggi dan jotomange. Pasti begitu. Karena tinggi kita lihat. Yang ketiga dicap kita umatnya Muhammad ini, malas lagi beribadah, hadirin jamaah yang dimuliakan. Bukan main Pak Ramadan ini. Atas doanya Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Ramadan ini ada di hadapan kita. Untuk apa Ramadan ini diminta? Agar kita ini mampu beribadah di dalamnya dan masuk kita. Artinya menyamai dengan umat-umat terdahulu. Ramadan ini ada yang di dalamnya di akhir daripada Ramadan ini 10 akhir Ramadan ada yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkan itu maka akan diberikan nilai 83 tahun. Jadi kalau 10 tahun maka dapatkan ini malam Lailatul Qadar, tinggal kita kali 10 berarti 830 tahun. Sudah mampu kita menyamai dengan umat-umat terdahulu. Kenapa kita tidak mau hadirin jamaah yang dimuliakan? Karena itu tadi, kita ini umatnya Muhammad, loyo-loyo ki, malas-malas ki. Kita ini baru mau berbuat kalau ada di depan ternyata bahwa ini pahalamu, ini hadiahmu, baru kita rajin beribadah. Makanya sering saya katakan kepada pengurus masjid, kalau kurang jamaah apa, gampang gitu dikasih penuh. Bagaimana caranya? Pasang pengumuman di depan pintu tak. Barang siapa yang datang berjamaah subuh, maka akan diberikan amplop isinya 50.000 saja. Maka belum pijang ampa pas sudah penuh ini masjid kita. Kenapa? Karena ini iming-imingnya sudah ada. Beda dengan pahala hadirin jamaah yang dimuliakan. Sebagaimana hadis qudsi yang dikatakan, kullu amali bani Adam yudaiful hasana bi asri amsalihha. Setiap amalan anak cucu Adam itu akan dibalas menjadi 10 pahala. Ila sabaina mi'atin diki, bahkan menjadi 700 kali lipat hadirin jamaah yang dimuliakan. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu bagiku kata Allah, wa ana ajasabihi, sebentar saya yang akan memberikan nilai pahalanya. Jadi puasa ini kalau bagus kita melakukan dengan bagus, maka insya Allah akan diberikan ganjaran oleh Allah. Tetapi kalau kita puasa karena mau jadi dipuji, tidak ikhlas semata karena Allah, maka boleh jadi 0 pahala sebentar. Sama dengan kita mengisi amalan, sama mengisi air di ember yang bocor hadirin jamaah yang dimuliakan. Kalau ada ember tak besar, setiap hari diisi air, tapi ternyata ember itu bocor, tentu tidak ada yang tinggal airnya. Sama dengan amalan ini. Setengah mati kita mengatakan diri kita puasa, tapi tidak ikhlas semata karena Allah. Apa itu contohnya Ustaz? Contohnya kalau ada anak muda ditanya, puasa ki? Dia bilang puasa kak. Bagus itu kalau begitu. Masih anak muda rajin puasa. Belum lepas jawaban tadi dia bilang, tapi saya puasa Ustaz. Karena ada calon mertuaku di sampingku. Seandainya tidak ada, saya tidak puasa. Kenapa begitu? Karena takut katanya melamar sebentar. Ditolak lamarannya gara-gara malas berpuasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang yang seperti ini berpuasa tapi tidak ikhlas semata karena Allah. Padahal di dalam puasa itu seri adalah diberikan ampunan dengan dosa-dosa yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa ikhlas semata karena Allah, mengharapkan pahalanya, maka akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan. Sudah diberikan gambaran iming-iming, tetapi kita masih bermalas-malas saja hadirin jamaah yang dimuliakan. Oleh karena itu, kalau di akhir Ramadan ini, tidak heran kalau jamaah sudah maju ke depan, dalam artian safnya sudah kosong,
Karena sudah banyak kepentingan kita. Untuk kepentingan apa? Terutama kepentingan menghadapi Idul Fitri itu sendiri. Kalau ibu-ibu ditanya, di mana jamaah di akhir Ramadan ini? Paling-paling 2 jawabannya. Kalau dia tidak ke mall, dia tinggal di rumahnya bikin kue, hadirin jamaah yang dimuliakan. Tapi kalau bapak-bapak ditanya, kemana bapak-bapaknya? Ya di samping dia ke mall, mungkin di dapur juga. Apa nak bikin bapak-bapak di dapur? Kira-kira apa? Dia lihat istrinya bikin kue, Pak. Dia tunggu yang mutu, yang gosong dia tunggu. Kenapa dia tunggu seperti itu? Karena ibu-ibu di rumah mengajarkan seperti itu. Kalau ada kuenya gosong itu ibu di rumah dibilang, nah makan mini yang gosong, makan mini Pak yang gosong. Kan malu kalau dihidangkan pada tamu kita. Kalau kita kan tidak, maka itu Tommy setiap tahun yang dimakan bapaknya di rumah yang gosong-gosong terus. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, kenapa kita menjadikan kepala keluarga kita di rumah seperti itu? Padahal kita tahu bahwa sebelum datangnya subuh, mereka sudah keluar mencari rezekinya. Kapan dia pulang? Setelah anak kecilnya tidur. Tidur berangkat, tidur dia kembali. Tidak pernah bercengkrama dengan anaknya. Demi untuk apa? Mencari rezekinya. Ketika rezekinya sudah terkumpul, maka diberikanlah seperti tadi hidangannya ibu-ibu. Yang gosong-gosong diberikan di bapaknya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan, kenapa kita malas melakukan ibadah? Karena kita buru ini rezeki, Pak. Buru rezeki terus. Dia tidak pernah tahu bahwa rezeki datang itu kalau kita sudah taat dengan perintahnya Allah. Bahkan di hari Jumat dikatakan, kalau sudah ada panggilan azan di hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk memenuhi panggilannya Allah. Kapan kita tidak mau, berarti kita enggan dan tidak mau masuk ke dalam surganya Allah. Kapan kita untuk mencari rezeki? Allah mengatakan, "Faiza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh." Ketika kita sudah melakukan salat, maka disuruh makin bertebaran di atas buminya Allah. Untuk apa? Untuk mencari rezekinya Allah. Jadi sudah pergi ikuti perintah baru cari ke rezeki kita. Bahkan ada lagi yang paling bagus kita lakukan. Bertakwa kepada Allah, taat dengan perintahnya, maka rezeki kita itu datang dengan sendirinya. Kalau begitu Ustaz, dulu masih saja di masjid berdoa, kalau itu juga dilarang. Karena kita disuruh menjemput ini rezeki bertebaran di atas buminya Allah. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan, Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya ada suatu kampung yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan berkahnya langit dan bumi di situ. Sama dengan rezeki kita. Allah mengatakan taat dengan perintah, maka akan aku berikan rezekimu dari area yang tidak pernah engkau sangka-sangka. Jadi suruh kita bertakwa, Pak. Kalau kita sudah bertakwa ikut dengan perintah, tunggu makin rezeki kita. Mau kita rasakan Pak, contohnya terakhir. Terkadang kita ada cicilan, Pak. Ada cicilan ini mendesak untuk dibayar. Jatuh tempo ini tanggal 1, hari ini tanggal 1. Mungkin 1 jam lagi ada penagih di depan pintu, Assalamualaikum, mau menagih kita. Sedangkan uang tidak ada. Lalu kita mengatakan kira-kira apa yang saya mau pakai bayar? Nah 1 jam mami ini ada penagihku. Tapi karena kita beriman bertakwa kepada Allah, mengharapkan bahwa ada Allah yang mengatur semuanya itu, kita serahkan tawakal kepada Allah, maka boleh jadi belum tidak datang penagih, ada yang lebih dulu datang di rumah, Assalamualaikum, tabe Pak, tabe Ustaz, ada ini sedikit amplop ini sebagai rezeki kita ini, dia berikan kepada kita. Begitu dia pulang kita buka melebihi lagi dari cicilan yang akan dibayar tadi. Ini berkah apa? Berkah kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka Allah akan memberikan jalannya kepada kita. Jadi jangan kita takut Pak masalah dunia. Jangan kita takut. Saya Pak keluar di tempat kerja kemarin. Seandainya saya pegawai negeri, saya sudah pensiun namanya. Tapi karena swasta saya tempati kerja keluar. Keluar tidak ada kerja. Bukan berarti tidak ada kerja. Orang bilang ada kerja kalau ada yang pas dibilang ini kerjaku. Tapi saya kan umum. Sampai sekarang alhamdulillah masih hidup dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan, kalau ini yang saya perhatikan,
maka rezeki itu akan datang sesuai dengan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya bahwa Ramadan ini tidak mungkin lagi kita akan bertemu Ramadan yang akan datang. Yakin, Pak. Jangankan Ramadan yang akan datang tidak ada jaminan. Sebentar subuh saja tidak ada jaminan apakah kita datang sholat subuh sebentar. Oleh karena itu maksimalkan diri kita, maksimalkan ibadah tersisa daripada bulan Ramadan ini. Kalau Nabi di akhir Ramadan itu dia singsingkan lengannya, dia kuatkan ikat pinggangnya. Untuk apa? Untuk lebih maksimal melakukan ibadah. Tapi kalau kita ini sebaliknya, kalau akhir Ramadan kita malas-malas makin, Pak, lebih banyak di luar. Kalau ini semua yang kita lakukan, maka kita jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Semoga dengan harapan kita hadirin jamaah yang dimuliakan, mari kita saling memaksimalkan diri melakukan amalan ini. Karena Nabi berpesan, barang siapa umatku keluar daripada bulan suci Ramadan tapi tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang merugi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.